Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas tentang persamaan eksponen. Nah, pada video kali ini kita masuk bagian yang keempat. Bagian yang keempat itu bagian yang terakhir dari persamaan eksponen. Bagian yang terakhirnya itu apa? Bagian yang terakhir itu yaitu persamaan eksponen yang dapat diubah menjadi bentuk persamaan kuadrat. Nah, agar lebih jelas kita langsung menuju ke contoh soalnya saja. Yang pertama, di sini ada 5 pangkat 2x dikurangi 6 kali 5 pangkat x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kita akan mencari nilai x-nya. Berapa sih nilai x-nya? Nah, cara menyelesaikan soal yang bentuknya seperti ini, kita harus mengubahnya dulu menjadi bentuk persamaan kuadrat. Kita langsung menuju penyelesaiannya saja. Nah, tadi soalnya 5 pangkat 2x dikurangi 6 kali 5 pangkat x ditambah 5 sama dengan 0. Di sini 5 pangkat 2x. Di sini ada 5 pangkat x. Maka yang depan ini bisa kita pisahkan menjadi 5 pangkat x dipangkatkan lagi 2. Nah, seperti ini. Agar ada yang sama, di sini kan 5 pangkat x. Nah, di sini 5 pangkat 2x. 5 pangkat 2x-nya itu kita ubah menjadi bentuk 5 pangkat x pangkat 2. Pangkat dipangkatkan kan berarti dikalikan. X dikali 2 kan sama saja dengan 2x, jadi nilainya ini dan nilainya ini itu sama, hanya saja bentuknya yang diubah. Di sini kan 5 pangkat 2x. Nah, Ibu mau membuat 5 pangkat x, maka 2-nya itu keluar ke sini. Sedangkan kalau ini dikalikan, hasilnya kan sama. 5 pangkat x pangkat 2, x-nya dikali 2. X kali 2 sama saja dengan 2x. Nah, berarti nilainya sama, hanya bentuknya saja yang berbeda. Nah, setelah itu 5 pangkat x pangkat 2 dikurangi 6 kali 5x ditambah 5 sama dengan 0. Yang 5 pangkat x itu, di sini kan ada 5 pangkat x, di sini juga ada 5 pangkat x. Kita misalkan 5 pangkat x-nya dengan y. Nah, misal y-nya sama dengan 5 pangkat x. Berarti ini kita ganti dengan y nanti. 5 pangkat x itu kan y, berarti y kuadrat dikurangi 6 kali y. Nah, ini kan sudah kita misalkan. 5 pangkat x kita misalkan dengan y. Berarti menjadi y kuadrat dikurangi 6y ditambah 5. Paham enggak dari sini? Ini kenapa bisa menjadi y kuadrat dikurangi 6y ditambah 5 sama dengan 0? Ya, dari sini. Ini kan 5 pangkat x-nya y pangkat 2 dikurangi 6 kali 5 pangkat x. 5 pangkat x-nya kita ubah dengan y, maka menjadi 6y. Ini 6y ditambah 5 sama dengan 0. Nah, setelah itu baru kita faktorkan. Pemfaktoran biasa seperti yang sudah-sudah. Kita ambil 2 angka, kalau dikalikan hasilnya 5, kalau dijumlahkan hasilnya negatif 6. Faktornya berapa? Nah, ini y-5, y-1 sama dengan 0. Untuk y yang pertama, y-5 sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 5. Atau y-1 sama dengan 0, maka y-nya sama dengan 1. Jangan berhenti sampai di sini. Ini kita baru ketemu y-nya, padahal yang ditanyakan itu x-nya. Nah, untuk mencari x-nya kita kembali lagi ke permisalannya. Misalkan, nah, untuk y sama dengan 5. Yang pertama ini y sama dengan 5. Padahal y itu di permisalannya 5 pangkat x. Berarti di sini 5 pangkat x sama dengan 5. Nah, y-nya kita kembalikan lagi ke permisalan yang tadi. 5 pangkat x. 5-nya itu untuk yang ini, y yang pertama.
Y sama dengan 5. 5 pangkat X sama dengan 5. Nah, berapa X-nya? 5 pangkat X sama dengan, ini kan 5 pangkat 1 sebenarnya, tapi kalau pangkat 1 biasanya tidak ditulis. Nah, kita jabarkan dulu. 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat 1. Ini basisnya sudah sama, berarti X-nya berapa? X-nya itu kan pangkatnya, berarti X-nya sama dengan 1. Yang kedua, untuk Y sama dengan 1. Y tadi kan 5 pangkat X. 5 pangkat X sama dengan 1. Nah, gimana ini? Basisnya berbeda. Nah, kita lihat angka 1 ini. Kemarin sudah kita pernah pelajari. 1 itu dari mana? Bilangan berapapun jika dipangkatkan dengan 0 hasilnya pasti 1. Nah, jadi kita ubah dulu 1 ini menjadi bentuk 5 pangkat 0 biar sama dengan ini basisnya. 5 pangkat 0 kan hasilnya 1. Nah, di sini basisnya sudah sama 5 dan 5. X-nya sebagai pangkatnya, di sini pangkatnya 0. Jadi X-nya sama dengan 0. Sudah ketemu untuk Y sama dengan 5 dan Y sama dengan 1. X-nya ketemu 1 dan 0. Jadi himpunan penyelesaiannya yaitu 0 dan 1. Karena yang ditanyakan itu X-nya bukan Y-nya. Seperti itu. Gimana, sudah paham belum? Kalau belum paham, kita lanjut ke contoh soal yang lain, yang kedua. Di sini ada 2 pangkat X ditambah 2 pangkat 2X plus 2 sama dengan 18. Nah, caranya sama seperti tadi. Sebelumnya kita ubah dulu. Ini kan plus. Nah, 2 pangkat 2X plus 2. Plus 2 sesuai dengan sifat eksponen yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Jika pangkatnya dijumlahkan, maka sama saja dengan perkalian untuk basisnya. Atau sama saja seperti ini. Ini 2 pangkat X ditambah 2 pangkat 2X plus 2 itu kita ubah menjadi 2 pangkat 2X kali 2 pangkat 2. Nah, ini kalau diubah kan menjadi seperti yang di atas. Kalau disederhanakan, yang di bawah ini setelah kita pecah dari sini 2 pangkat 2X kan 2X plus 2 berarti kali 2 pangkat 2 sama dengan 18. Nah, setelah itu di sini ada 2 pangkat X, di sini ada 2 pangkat 2X dan dikalikan 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 kan 4. Maka menjadi 2 pangkat X ditambah 2 pangkat 2X kali 4 sama dengan 18. Selanjutnya kita pecah lagi yang ini. 2 pangkat 2X-nya. Nah, seperti yang pertama ini tadi. 2 pangkat 2X. Kita pecah menjadi 2 pangkat X dipangkatkan lagi 2. Kan hasilnya sama menjadi 2 pangkat 2X, hanya saja ini kita pisah. Nah, setelah itu baru kita misalkan Y sama dengan 2X, maka yang ini menjadi Y ditambah 4Y kuadrat dikurangi 18. Nah, seperti ini. Y-nya dari 2 pangkat X. 2 pangkat X, Y ditambah 4 kali 2 pangkat X kan Y kuadrat sama dengan 18. Nah, kita urutkan dari yang terbesar. 4Y kuadrat ditambah Y, 18 di ruas kanan pindah ke ruas kiri menjadi min 18 sama dengan 0. Setelah itu kita faktorkan, ketemulah ini. 4Y plus 9 kali Y min 2 sama dengan 0. Nah, untuk Y yang pertama, 4Y plus 9 sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan
min 9/4. Atau untuk Y yang kedua, Y min 2 sama dengan 0, maka Y-nya sama dengan 2. Setelah ketemu Y-nya, kita apakan? Kita kembalikan lagi ke permisalannya. Untuk Y sama dengan min 9/4. Nah, dari sini Y yang pertama. Y sama dengan min 9/4, padahal Y-nya tadi 2 pangkat X. 2 pangkat X sama dengan min 9/4. Maka X-nya berapa? Nah, 2 dipangkatkan berapapun tidak mungkin hasilnya negatif. Maka X ini tidak memenuhi. Untuk yang kedua, untuk Y sama dengan ini 2 ya anak-anak, maaf ibu salah ketik ini. Untuk Y sama dengan 2, maka 2 pangkat X sama dengan 2. 2 pangkat X-nya dari permisalannya ini tadi. 2 pangkat X sama dengan 2. Nah, 2 itu kan berarti 2 pangkat 1. Nah, 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 1. Basisnya sudah sama, berarti X-nya sebagai pangkatnya sama dengan 1. Jadi himpunan penyelesaiannya hanya 1. Nah, itu untuk pertemuan kali ini. Jika kurang paham, silahkan kalian bisa membuka LKS Matematika Peminatan yang sudah kalian peroleh. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.